Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman selalu sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama Ustadz Subhan dalam pembelajaran IPA kelas 3. Hari ini kita akan belajar tentang identifikasi cuaca. Kita sudah memasuki tema ke-7, perkembangan teknologi, dan subtema 3, perkembangan teknologi komunikasi. Sebelum dimulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, warzuqni fahman, waj'alni minas solihin. Amin ya rabbal alamin. Kita bahas dulu tema kita ya teman-teman, yaitu perkembangan teknologi komunikasi. Di dalam Al-Quran yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati atau keringnya, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Surat Al-Baqarah ayat 164. Nah, ayat ini berkaitan dengan subtema kita ya teman-teman, yaitu perkembangan teknologi komunikasi. Nah, apa itu teknologi komunikasi? Teknologi komunikasi adalah alat yang diciptakan manusia untuk membantu manusia menyampaikan dan menerima pesan. Ada dua cara berkomunikasi, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Selanjutnya, komunikasi itu juga ada dua ya teman-teman. Yang pertama ada komunikasi masa lalu. Teknologi komunikasi masa lalu adalah contohnya itu asap, lalu kentongan, kemudian burung merpati. Ciri-ciri dari teknologi masa lalu yaitu yang pertama membutuhkan waktu yang cukup lama. Kemudian komunikasi tidak bisa timbal balik pada saat yang bersamaan. Selanjutnya komunikasi masa kini. Komunikasi masa kini contohnya ada handphone, surat kabar, komputer, televisi, radio satelit, dan faksimiil. Teknologi komunikasi masa kini ciri-cirinya adalah membutuhkan waktu yang tidak lama dan berkomunikasi dapat timbal balik pada saat yang bersamaan. Jadi lebih baik teknologi sekarang ya teman-teman. Itulah beberapa tema yang bisa kita bahas. Selanjutnya kita bahas ke dalam materi kita, yaitu identifikasi cuaca. Kita sudah memasuki pertemuan yang ke-11. Kita bahas dulu cuaca. Apa itu cuaca? Negara Indonesia mengalami dua musim yang datangnya silih berganti, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Sementara itu, negara-negara di benua Eropa umumnya memiliki 4 musim, yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Pergantian musim tak dapat lepas dari pengaruh cuaca. Berikut pengertian dari cuaca. Cuaca adalah keadaan udara pada suatu tempat dalam waktu tertentu. Ilmu yang mempelajari cuaca disebut meteorologi. Cuaca berbeda dengan iklim. Sedangkan iklim merupakan suhu rata-rata udara dalam waktu lama pada daerah yang sangat luas. Ilmu yang mempelajari iklim disebut klimatologi. Itulah perbedaan cuaca dan iklim. Cuaca bisa panas atau dingin, basah atau kering, berangin atau tidak berangin. Cuaca disebabkan oleh perubahan udara di sekeliling bumi saat udara memanas atau mendingin. Kemudian cuaca itu ada namanya hujan. Bagaimana proses terjadinya awan dan hujan?
ini adalah gambar ya teman-teman, siklus hujan. Nah, siklus hujan yang pertama, awan berasal dari uap air yang naik ke langit. Nah, tanda panah ke atas. Kemudian uap air terjadi karena adanya pemanasan matahari terhadap air di bumi seperti air kolam, air danau, air laut, dan air sungai. Nah, makin naik ke atas, suhu uap air makin turun sehingga air menjadi makin dingin. Akibatnya terjadilah titik-titik hujan, titik-titik air. Nah, titik-titik air ini kemudian saling menyatu dan turun ke bumi dalam bentuk hujan. Itulah siklus dari hujan ya teman-teman. Nah, selanjutnya kondisi cuaca. Apa saja kondisi cuaca? Yang pertama adalah cuaca cerah. Apa itu cuaca cerah? Cuaca yang menunjukkan langit dalam kondisi terang. Sinar matahari memancar terang, tapi tidak begitu terasa panas. Angin berhembus semilir. Umumnya hujan tidak akan turun pada saat cuaca cerah. Selanjutnya, cuaca berawan. Cuaca yang menunjukkan bahwa di langit banyak terdapat awan. Awan merupakan kumpulan uap air yang terdapat di udara. Selanjutnya, cuaca panas. Matahari menyinari bumi dan menghangatkan udara di sekeliling bumi. Beberapa tempat di bumi menerima lebih banyak sinar matahari sehingga lebih panas daripada tempat lainnya. Selanjutnya adalah hujan. Hujan berasal dari udara yang mengandung uap air. Udara akan naik ke atas dan membentuk awan. Tadi sudah disimak ya teman-teman siklus hujan. Selanjutnya ada cuaca berangin. Angin adalah udara yang bergerak. Udara bergerak dari daerah yang bertekanan tinggi ke daerah yang bertekanan rendah. Saat cuaca berangin, langit biasanya tampak agak berawan. Lalu cuaca dingin. Cuaca dingin, kondisi cuaca dipengaruhi oleh kelembapan udara, kecepatan angin, dan suhu udara di suatu daerah pada waktu tertentu. Bila kelembapan udara tinggi, angin bertiup kencang, dan suhu udara rendah, maka cuaca di daerah tersebut pada waktu itu dikatakan dingin. Nah, itulah beberapa materi yang bisa saya sampaikan. Ya, selanjutnya kita masuk dalam hikmah. Hikmah atau kandungan yang bisa kita ambil dari materi ini yaitu di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-164 yang artinya, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut, yang bermanfaat bagi manusia. Apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkan bumi setelah itu mati atau kering. Dan dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang dan perkisaran angin, dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Yang pertama adalah dengan menciptakan 4 musim, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada umat manusia berbagai macam bentuk keberkahan darinya. Allah telah menciptakan musim sepanjang sejarah manusia sejak dahulu hingga sekarang. Dimaksudkan agar orang-orang yang hidup berdasarkan Al-Quran harus mencerminkan rasa syukur yang mendalam atas keberkahan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan tersebut. Selanjutnya hikmah yang keempat yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan rahmatnya kepada kita dengan menjamin keberlangsungan keberkahan. Nah teman-teman, dengan diciptakannya awan dan juga angin, pastikan kan dengan menjaganya ya. Selanjutnya untuk proyek, teman-teman silakan coba perhatikan keadaan cuaca pada hari ini ya.
Lalu catat simbol-simbol yang digunakan untuk menggambarkan kondisi cuaca di suatu tempat tinggalmu. Isikan hasilnya dalam tabel berikut yang telah kamu salin di bukumu. Teman-teman silakan tuliskan ya kondisi cuaca di daerah tempat tinggalmu. Oke, terima kasih teman-teman. Pembelajaran kita sudah tuntas. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sesudah belajar. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf ya jika banyak kesalahan. Sampai jumpa di pembelajaran IPA berikutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.